butanya itu bukan karena buta sakit, butanya itu bukan karena buta yang disebabkan oleh suatu semacam kendala yang ada di dalam matanya, akan tetapi buta yang diderita di sini adalah buta karena dunia. Ketika hidup di dunia itu orang tersebut yajuru fil hukmi. Artinya yajuru fil hukmi itu adalah bermain-main dengan hukum. Orang yang memutarbalikkan hukum, yang sebenarnya salah kemudian dibebaskan, yang sebenarnya benar kemudian menjadi narapidana. Itulah yang dimaksud dengan yajuru fil hukmi. Sesuai dengan bukti dan juga saksi sudah jelas bahwasannya itu adalah salah, akan tetapi dibebaskan, akan tetapi dibebas dari tuntutan. Tapi sebaliknya, sesuai dengan bukti dan saksi yang ada, yang sebenarnya orang itu adalah orang yang bebas, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak bisa dinarapidanakan. Tapi akhirnya satu dua hal itu ya macam-macam, karena mungkin orang yang menghukumi itu menerima suap, karena mungkin orang yang menghukumi itu ada semacam hubungan nasab atau kekeluargaan dan sebagainya, maka yang sebenarnya bebas menjadi salah. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan yajuru fil hukmi. Wa amma summu lan anapun utawi wong kang padha tuli, al hukmu tur padha bisu. Wa amma summu anapun utawi wong kang padha tuli, al hukmu tur padha bisu, fahum mongko iku utawi as-summu al-hukmu. Fahum mongko iku utawi as-summu al-hukmu iku alladzina wong akeh. Iku alladzina wong akeh yujibuna kang padha ujub sapa alladzina. Yujibuna kang padha ujub sapa alladzina bi a'malihim kelawan pira-pira amale alladzina. Bi'amalihim kelawan piro-piro amale alladzina. Sedangkan orang-orang yang nanti pada hari kiamat itu dijelaskan di sini ada yang berwujud atau menerima kenyataan, tiba-tiba telinganya itu menjadi tidak fungsi alias menjadi tuli. Begitu juga penglihatannya juga tidak bisa berfungsi alias menjadi bukan penglihatan, mulutnya menjadi tidak berfungsi alias menjadi bisu. Jadi gambaran dari orang ini adalah alladzina yujibuna bi a'malihim, karena ketika dulu mereka ketika hidup di dunia, alladzina yujibuna, mereka selalu ujub, mereka selalu memperlihat-lihatkan bi a'malihim, amal baik mereka itu, ya dirinya sendiri itu merasa wah, habis melakukan sholat maktubah, dalam hatinya bahkan diperlihatkan kepada orang lain, ini loh saya sudah sholat, misalnya begitu. Habis melaksanakan sholat puasa Ramadan, akhirnya ini loh saya sudah melaksanakan puasa Ramadan. Itu namanya yujibuna bi a'malihim. Mereka orang-orang yang ujub itu ya terheran-heran, tapi terheran-herannya itu bukan karena sebuah kekagetan. Kagetnya dia itu karena dibuat-buat, karena merasa bangga, karena merasa wah, karena merasa yang paling baik.
merasa yang baik karena habis melaksanakan kebaikan. Nah itu ternyata di dalam agama Islam tidak diperbolehkan, sekalipun sebenarnya orang tersebut adalah orang yang selalu melaksanakan kebaikan, selalu berada di jalan yang baik. Akan tetapi kalau penyakit hati ini yang disebut dengan ujub itu muncul, maka haruslah perbuatan baik yang sudah dikerjakan selama itu. Nah nantinya pada hari kiamat, orang yang selalu ujub dengan amal baiknya, orang yang selalu bangga dengan amal baiknya, orang yang selalu wah dengan amal baiknya, itu akan dirubah oleh Allah menjadi as-summu al-bukmu, yaitu orang-orang yang tuli dan juga tidak bisa ngomong alias bisu. Wa amman ladina anapun utawi wong akeh yang dohuna kang podo mamah sapa alladzina, kang podo mengunyah sapa alladzina alsinatahum ing pira-pira lisani alladzina, alsinatahum ing pira-pira lisani alladzina fal ulama mongko iku ulama, fal ulama mongko iku ulama, wal qassasu lan wong kang ahli cerita, wal qassasu lan pira-pira wong kang ahli cerita, alladzina kang yukhalifu bedani apa qauluhum ucapane alladzina, apa qauluhum ucapane alladzina amalahum ing amale alladzina, amalahum ing amale alladzina. Selanjutnya orang yang nanti pada hari kiamat itu digambarkan di dalam hadis Rasulullah, ada orang yang mengunyah lidah mereka sendiri. Jadi lidah mereka itu menjulur keluar sampai ke dada, kemudian dikunyah lisannya atau lidahnya yang menjulur keluar itu dikunyah. Kemudian muncul yang disebut dengan nanah. Jadi nanah itu selalu bercucuran, nanah itu selalu keluar, tidak ada henti-hentinya, seperti halnya keluarnya iler. Jadi ibaratnya nanah yang keluar itu sudah seperti iler, selalu keluar bercucuran terus menerus. Kemudian ilatnya atau lidahnya itu juga terus menerus dikunyah, jadi tidak ada hentinya. Lah mereka itu siapa? Mereka itu adalah fal ulama. Mereka sebenarnya orang alim, ketika hidup di dunia itu orang alim. Tapi orang alim itu kan macam-macam. Jadi al ulama, mereka itu sebenarnya adalah orang alim. Wal qassasu, dan juga orang-orang yang ahli cerita, dan juga orang-orang yang ahli cerita. Cerita yang dimaksud itu adalah cerita supaya memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Tetapi al-ulama ataupun orang yang bercerita itu tadi, antara ucapan dengan perbuatan dia sendiri itu tidak sinkron. Antara ucapannya, antara yang dimauidhahkan, antara yang dinasihatkan kepada orang lain dengan keadaan amal perbuatan dirinya sendiri itu tidak ada titik temunya. Jadi berbeda. Yang dimauidhahkan atau yang dinasihatkan kepada orang lain itu kebaikan, tetapi dirinya sendiri itu orang yang penuh dengan perbuatan dosa. Nah seperti itulah gambaran dari ulama, gambaran dari orang-orang yang ahli cerita, yang selalu menasihati orang lain untuk berbuat baik, akan tetapi dirinya sendiri itu tidak terpikirkan bahwasannya dirinya sendiri juga hamba Allah yang penuh dengan dosa, artinya selalu maksiat. Makanya Allah sangat membenci orang-orang yang antara perbuatan dan ucapannya itu tidak sama.
perbuatannya bejat, akan tetapi yang diucapkan selalu kebaikan. Kabur maqtan indallahi antakulu mala taf'alun. Jadi Allah itu sangat murka terhadap orang yang mengatakan baik, akan tetapi dirinya sendiri itu tidak terkoreksi, tidak mau mengoreksi, tidak mau mengevaluasi dirinya sendiri, tidak mau introspeksi terhadap dirinya sendiri. Sekalipun ayat kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu sebenarnya ayat tersebut menjelaskan tentang peperangan. Jadi awal-awal Islam dulu itu banyak yang misalnya ada orang yang ikut perang bersama Rasulullah, itu ada orang yang penggaweane ngongkon tok, tetapi dhewe gak gelem ikut berperang. Sebenarnya ayat tersebut menghukumi ya sebatas peperangan itu. Akan tetapi kalau kita belajar ilmu tafsir itu kan yang namanya al-umumu bi khusus apa itu? Bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Jadi sekalipun itu hanya dijelaskan untuk peperangan, tetapi juga bisa untuk menghukumi yang lain, seperti yang tadi saya jelaskan itu. Atau di dalam ayat yang lain, contohnya atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna nasa bil birri, selalu memerintah kepada kebaikan. Wa tansawna anfusakum, akan tetapi mereka itu lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi sing diomongno itu nggak sesuai dengan perbuatan dia sendiri. Nah, itu termasuk perbuatan yang dosa, perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Akan tetapi di sisi lain, ketika kita memerintahkan orang untuk berbuat baik, selama perbuatan itu kita juga baik, maka itu adalah sebuah pahala yang sangat besar bagi kita. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika ada orang yang memerintahkan untuk berbuat baik, itu tidak harus lebih dulu mengerjakan kebaikan yang disuruh itu tadi. Misalnya kita menjelaskan tentang wa atimul hajja wal umrata lillah. Kita menjelaskan, berkewajiban menjelaskan kepada orang lain, berkewajiban menjelaskan tentang teori dari haji ataupun umroh. Akan tetapi kalau misalnya orang yang menjelaskan itu harus praktek terlebih dahulu, karena dirinya itu juga belum mampu untuk pergi haji, maka yang menjelaskan nanti siapa lagi? Itu contoh, mudahnya contoh ya seperti itu. Ya. Jadi sekiranya kebaikan itu disuruh oleh seseorang, sedangkan seseorang itu belum melakukan kebaikan yang dimaksud, maka itu adalah sebuah kebaikan tersendiri bagi orang yang memerintah. Asalkan orang yang menasihati, orang yang memerintah itu tadi juga antara perbuatan dengan antara yang namanya yang dinasihatkan atau yang diperintah itu sama-sama baik, sekalipun orang yang menyuruh itu belum pernah mengerjakan yang disuruh itu tadi. Ya, jadi ini warning atau peringatan keras bagi para alim, para ulama, bahwasannya antara ucapan dengan tindakan itu harus sinkron, harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Contoh, misalnya ada orang ceramah mau itu ya menasihati tentang takwa. Ya sosok dari orang yang menasihati itu kalau secara umum orang memandang oh itu takwa tagak dan sebagainya, ya sudah, itu sebagai gambaran umum dari orang tersebut. Jadi seandainya orang tersebut itu sebaliknya dari penilaian banyak orang, maka itu adalah urusan dirinya dengan Allah langsung.
Wa ammal muqatta'atu anapun utawi wong kang dipotong apa aidihim pira-pira tangane al muqatta'ah wa arjuluhu lan pira-pira sikile al muqatta'ah falladzina mongko iku wong akeh yuduna kang padha nglarani sapa alladzina al jirona ing pira-pira tangga Faladina mongko iku wong akeh yuduna kang padha nglarani sapa alladzina al-jirana ing pira-pira tangga. Yang selanjutnya nanti di hari kiamat itu juga ada orang yang tiba-tiba tangan dan juga kakinya itu dipotong. Nah, seperti itu kejadiannya nantinya itu bukan karena tanpa sebab, akan tetapi itu adalah sebuah balasan. Padahal ini adalah belum di nerakanya, belum di neraka, tapi masih proses ketika akan menuju ke padang mahsyar. Orang yang dipotong-potong tangan dan juga kakinya itu karena dulunya ketika hidup di dunia falladzina yu'dunal jiron, yaitu mereka selalu membuat masalah, mereka selalu membuat atau menyakiti tetangga. Itu adalah balasannya bagi orang yang menyakiti tetangga karena selalu membuat masalah. Balasannya nantinya al-muqatta'ah aydihim wa arjuluhum, yaitu kedua tangan dan kedua kakinya dipotong sebagai balasan dari karena menyakiti tetangga ketika dulu masih hidup di dunia. Wa ammal musallabuna anapun utawi wong kang padha disalib. Wa ammal musallabuna anapun utawi wong kang disalib ala judu'in ing atase pira-pira glugu kurma, ing atase pira-pira glugu kurma. Glugu kurma itu kalau kelapa itu saya contohkan pohon kelapa itu, kalau besar itu namanya glugu ya seperti itu gambarannya. Jadi disalibnya itu di atas glugune kurma, tapi minan nari kang saking api, minan nari kang saking api. Fasu'atu mongko iku pira-pira wong kang ahli nglaporake. Fasu'atu mongko iku pira-pira wong kang ahli nglaporake binasi kelawan manungsa ila sultani maring penguasa. Fasu'atu mongko iku pira-pira wong kang ahli nglaporake binasi kelawan manungsa ila sultani maring penguasa. Nah, gambarannya seperti itu. Orang yang disalib di glugune kurma akan tetapi terbuat dari api. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah yang dulunya hidup di dunia senengannya itu melaporkan orang yang tidak bersalah kepada penguasa. Jadi nggak salah apa-apa kemudian dijadikan fitnah, akhirnya penguasanya menjadi termakan oleh isu yang tidak benar itu tadi. Nah, balasannya orang yang selalu membuat onar, selalu membuat fitnah, nantinya adalah disalib di glugune kurma tetapi yang terbuat dari api. Wa amman ladina anapun utawi wong akeh hum kang utawi alladzina, hum kang utawi alladzina iku asaddu luwih banget, iku asaddu luwih banget apane naknan basine, apane naknan basine minal jiafi tinimbang piro-piro bangkai, minal jiafi sang tinimbang piro-piro bangkai. Falladina mongko iku wong akeh, falladina mongko iku wong akeh yatamatta'una kang podo enak-enakan sapa alladzina, yatamatta'una kang podo enak-enakan sapa alladzina bisyahawati kelawan piro-piro syahwat.
bisyahawati kelawan pira-pira syahwat wal ladzati lan pira-pira perkara kang enak wal ladzati lan pira-pira perkara kang enak wa yamnauna lan padha nyegah sapa alladzina wa yamnauna lan padha nyegah sapa alladzina haqqallahi ta'ala ing hake Gusti Allah taala haqqallahi ta'ala ing hake Gusti Allah taala min amwalihim saking pira-pira hartane alladzina min amwalihim saking pira-pira hartane alladzina. Selanjutnya orang-orang yang nantinya pada hari kiamat mereka tiba-tiba badannya itu mengeluarkan bau yang sangat tidak enak, bau yang sangat basi, yang sangat menyengat. Tidak ada bandingannya yang seimbang bangkai yang ada di dunia ini, masih jauh lebih basin lagi. Nah, mereka itu siapa? Mereka adalah dulunya ketika hidup di dunia yatamatta'una bisyahawati wal ladzati, yaitu mereka orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, yaitu mereka orang-orang yang memilih untuk memuja setan, yaitu orang-orang yang lebih memilih untuk berenak-enakan dengan gemerlapnya duniawi. Wa yamna'una haqqallahi ta'ala min amwalihim, sedangkan harta yang ada pada dirinya itu selalu dibuat untuk hal-hal yang maksiat, sama sekali tidak ada hartanya yang digunakan untuk kebaikan, sepersen pun tidak ada. Maka gambaran sekarang karena ini adalah berita yang bentuknya itu berita gaib, berita langit, susah untuk mempercayai tersebut. Akan tetapi kalau orang itu betul-betul mempunyai iman yang kuat, maka mendengar informasi seperti ini yang berdasarkan hadis kemudian dijelaskan oleh para ulama, maka pastinya akan lebih waspada. Jadi kita hidup di dunia ini jangan sampai hanya menuruti hawa nafsu yang inginnya enak terus, tanpa ibadah kepada Allah, tanpa mau sengsara untuk mengharapkan ridho Allah. Wa ammal ladzina anapun utawi wong akeh yuksauna kang padha nganggo sapa alladzina al-jalabi ba ing pira-pira tutup sirah, al-jalabi ba ing pira-pira tutup sirah, fa ahlul kibri mongko iku wong kang ahli gumedhe atau sombong, wal khuyala ilang sombong, wal fakhri lan angga-anggaan. Wa ammal ladzina anapun utawi wong akeh yuksauna kang padha nganggo sapa alladzina al-jalabi ba ing pira-pira tutup sirah, fa ahlul kibri mongko iku wong kang ahli gumedhe, wal khuyala ilang sombong, wal fakhri lan angga-anggaan. Kada kali kaya mungkin rawa nyritakaken hu ing kada sapa al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi. Yang terakhir dari penjelasan hadis Rasulullah adalah orang yang pada hari kiamat itu di kepalanya dikenakan yang namanya semacam jilbab atau penutup kepala, akan tetapi penutup kepala tersebut terbuat dari aspal cair, yang terbuat dari aspal cair. Ya otomatis kepala yang ditumpangi itu juga menjadi mendidih, menjadi rusak karena saking panasnya penutup kepala tersebut. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu adalah ketika hidup di dunia ahlul kibri, orang yang sombong, wal khuyala'i dan juga sombong, sama sombong, wal fakhri dan angga-anggaan. Angga-anggaan itu ya sama, sebenarnya muaranya itu adalah kepada kesombongan. Kesombongan itu tidak akan bisa
mendapatkan manfaat yang didapat, akan tetapi kesombongan itu justru akan mendapatkan dirinya sendiri itu juga merugi, kemudian orang lain yang disombongi itu juga tidak akan merugi. Sebenarnya dirinya sendiri itulah yang akan merugi karena sombongnya yang sudah melekat pada dirinya. Maka dari itu kita selaku orang Islam harus selalu menjaga hati kita supaya tidak sombong. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita laksanakan terkait dengan ibadah kepada Allah yang sekiranya itu sebuah kewajiban yang kita tunaikan dengan baik tanpa harus ada kesombongan. Apapun itu sebuah kebaikan, walaupun itu kebaikan yang sifatnya sunnah muakkad, ya kita laksanakan dengan baik, tapi tanpa harus ada yang namanya kesombongan. Apapun yang kita raih di dunia ini itu hanya sebatas titipan dari Allah. Kita sudah tidak berhak lagi untuk yang namanya sombong, karena suatu saat apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu pasti akan kembali lagi kepada Allah, termasuk yang dititipi itu juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.